Hai, selamat pagi saudara. Anda menyaksikan Sapa Kalimantan Barat. Anda bersama saya, Petronella Yani. Saudara, Sapa Kalbar akan menghadirkan sebuah perbincangan hangat untuk Anda di pagi hari ini. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai pengamanan objek vital yang dilakukan oleh Polri. Dalam hal ini adalah Polda Kalbar. Dan telah hadir di studio ada AKBP Marupa Sagala yang merupakan Wadir Pamopbid Polda Kalbar. Kita sapa dulu Pak Marupa. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mbak Petro, selamat pagi pemirsa sekalian. Bagaimana kabarnya? Baik. Semoga sehat selalu ya. Baik, kita akan membahas mengenai pengamanan objek vital yang ada di wilayah Kalimantan Barat ya Pak ya. Tapi sebelum kita membahas lebih jauh mengenai pengamanan ini, sebenarnya apa sih yang termasuk dalam objek vital yang diatur oleh undang-undang? Baik Mbak Petro, baik pemirsa sekalian, OVID ini muncul sejak adanya Kepres 63 tahun 2004, yaitu adalah pengamanan OVIDNAS. Nah, OVIDNAS itu sendiri adalah suatu kawasan, bangunan atau instansi atau bagian usaha atau kegiatan negara yang menyangkut ajak hidup kepentingan orang banyak atau kepentingan negara, atau merupakan pendapatan negara yang strategis. Nah, itu yang diatur dalam Kepres. Nah, ada juga OFTER. OFTER itu di dalam sekarang ini Perpol nomor 7 tahun 2019 ditentukan bahwa ada OFTER. OFTER itu sendiri ditentukan oleh Baharkam Polri. Oleh Mabes Polri, klasifikasinya. OFTER itu sendiri adalah sama, itu merupakan kawasan, bangunan atau tempat usaha, baik pemerintah maupun swasta, yang bukan merupakan OVIDNAS, tapi dilakukan pengamanan, karena dia akan terganggu menyangkut hajat hidup orang banyak. Baik. Nah, itu yang terkategori OVID. Nah, di dalam pengembangannya, di dalam Perpol nomor 14 tahun 2018, dalam struktur Polri itu ada terbentuklah untuk menangani itu adalah Dipam OVID. Dipam OVID itu menaungi sebagai pelaksana direktorat ya, Direktorat Pam OVID sebagai pelaksana tanggung jawab pengamanan OVID. Nah, sehingga terdiri dari ada pengamanan kawasan tertentu, ada kawasan wisata, ada dia VIP. VIP ini ada dua, dia maupun kegiatan VIP maupun orangnya yang termasuk kategori VIP, maupun dia auditor sistem manajemen pengamanan. Baik, berarti untuk objek vital ini ada yang dimiliki oleh pemerintah, ada juga yang dimiliki oleh swasta. Nah, bagaimana cara menentukan bahwa kepolisian memberikan pengamanan kepada objek vital tersebut? Apakah tadi yang pertama yang milik pemerintah itu sudah ada undang-undangnya, betul ya Pak ya? Kalau untuk yang kedua itu seperti kawasan industri, kemudian juga seperti bank dan lain sebagainya. Apakah pengamanan ini diminta oleh pihak tersebut atau memang sudah ada undang-undang yang mengatur hal itu? Sama. Nah, jadi terima kasih Mbak Metro. Jadi di dalam Perpol Perkaba nomor 1 tahun 2019 itu sudah diatur. Bagaimana kita membuat sistem manajemen pengamanan itu. Jadi kalau pengamanan itu, kalau sistem SMP itu ya, kalau pengamanan itu dia harus dilakukan dengan Polri itu dengan suatu sistem kerjasama MOU, karena ini pelaksana pengamanan itu termasuk dalam PNBP. Nanti diikuti dalam PNBP, diatur dalam PNBP PP nomor 76 tahun 2020 ya. Itu PNBP itu diikuti, itu jasa pengamanan oleh Polri. Sehingga cara mengatur pengamanan itu sendiri itu ada dilakukan risk assessment dulu. Risk assessment itu bagaimana kita menilai antara pelaksanaan pengamanan itu dengan manajemen pengamanan, ada ketimpangan atau tidak. Harus selaras ya Pak? Harus selaras, karena di manajemen pengamanan itu ada di Polri ini adalah auditor, audit sistem manajemen pengamanan. Jadi sistem manajemen itu ada 5 elemen, 118 kriteria, itu harus dipenuhi. Boleh diinformasikan 5 elemen itu Pak? 5 elemen itu salah satu adanya komitmen dulu, komitmen dari pengelola OVIDNAS itu sendiri, bahwa dia ingin aman. Yang kedua itu pola pengamanan yang akan dinilai, baik itu bentuk, sasaran, sifat pengamanannya sendiri, area pengamanannya, bagaimana posko pengendaliannya. Yang ketiga konfigurasi pengamanan itu sendiri, baik itu bagaimana
anggarannya, sarana prasarananya, personilnya. Yang keempat, bagaimana kemampuan pelaksana pengamanan itu sendiri. Karena di dalam pengamanan itu yang diutamakan dalam objek vital itu adalah pelaksanaan pengamanan internal. Nanti kita nilai itu yaitu security yang diaudisi, yang di outsourcing oleh perusahaan pengelola itu sendiri. Nah, baru kita lihat itu PAM Swakarsa ini diatur dalam Perpol nomor 4 tahun 2020. Nah, PAM Swakarsa itu nanti ada di situ tingkatannya. Ada 3 garda utama, garda madya. Baik. Nah, jadi nanti kita nilai. Yang terakhir itu Monef, bagaimana perusahaan itu melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengamanan itu. Itu dia. Dalam Baik, pelaksanaan. itu adalah manajemen Ya. pengamanannya. Dalam konkretnya Pak Sagala, konkretnya itu sebenarnya apa sih yang dilakukan oleh kepolisian dalam hal ini personel dalam aset-aset atau objek vital tersebut? Baik itu yang tadi Bapak katakan milik pemerintah maupun milik swasta yang sudah memiliki MOU itu. Jadi kita melakukan sistem manajemennya. Kita akan menilai sistem bagaimana dari pengamanan mulai dari internal sampai ke dalam. Oh, jadi melakukan penilaian Ya, juga. benar. Itulah SMP itu. Dia kan ada auditor. Itu yang kita sampaikan tadi. Dia ada 5 elemen itu 118 kriteria. Itu harus dipenuhi, akan dinilai. Apakah nanti dia dapat perunggu, perak atau emas. Berarti dilakukan secara kontinu berapa kali? Itu rutin tiap Rutin. tahun itu ya. Nah, makanya baginya belum, kalau SMP itu dilakukan oleh Mabes Polri ya. Tim yang dari Mabes Polri, kalau audit, kalau dia subbintek namanya. Itu ada prosesnya risk assessment dalam Perkaba nomor 1 tahun 2019. Dia risk assessment dulu yang dilakukan, kita melihat, mensosialisasikan. Oh ini Pak, ini ada kelemahannya. Iya. Nah, terus nanti kita lakukan Bintek itu ada 3 supervisi, asistensi, ya itu baru terakhir verifikasi. Setelah verifikasi nanti baru terakhir SMP audit itu yang dilakukan oleh Mabes Polri. Baik. Kita sudah mulai paham mengenai apa maksud dari pengamanan itu ya. Ternyata ada manajemen dan tingkatan dalam hal pengamanan. Bukan hanya personilnya harus datang ke aset tersebut atau di objek vital tersebut, tapi ada hal-hal yang harus dipelihara ya Pak ya. Itu. Baik Pak Sagala, usai jeda kita akan bahas lagi mengenai hal ini. Saudara jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Sapa Kalimantan Barat. Saudara, Anda kembali bersama kami di Sapa Kalimantan Barat, masih bersama dengan AKBP Marupa Sagala. Kami masih membahas mengenai pengamanan objek vital di daerah Kalimantan Barat. Baik, Pak Marupa Sagala, tadi kita sudah membahas manajemen mengenai pengamanan objek vital yang ada di Kalimantan Barat dalam hal ini. Dan juga tadi Bapak mengatakan ada 2 jenis yang dikategorikan sebagai objek vital. Nah, untuk yang pertama itu sudah jelas pasti ya, itu aset-aset yang dimiliki oleh pemerintah. Nah, kalau untuk yang kedua tadi itu adalah aset-aset yang juga dimiliki selain pemerintah seperti bank plat merah atau bank pemerintah, juga Bank swasta. bank-bank swasta dan perusahaan-perusahaan swasta lainnya. Nah, apakah setiap perusahaan itu memang seharusnya mempunyai standar untuk melakukan kerjasama dengan kepolisian, dalam hal ini Polda Kalbar kalau di Kalimantan Barat, untuk melakukan pengamanan objek vital? Kalau kita mengharap sih, karena kan keamanan ini kan sangat penting ya bagi pelaksana pelaku usaha. Karena dia seperti yang disampaikan itu bahwa keamanan itu kan ada 4, security, safety, security maupun peace, rasa aman, damai, bahagia. Bagaimana dia melaksanakan. Nah, hal itu kan tidak dicapai dengan mudah. Sehingga perusahaan itu bisa mencapai hal-hal target perusahaan dia itu. Baik. Semakin naiklah maju perusahaan itu. Nah, Baik. itu kan ada beberapa cara. Karena kita harus mulai mensosialisasikan itu kepada perusahaan pelaku usaha. Baik dari serangan internal maupun dari serangan gangguan dari eksternal. Baik. Nah, dari gangguan-gangguan ini kita akan menentukan bagaimana CB, bagaimana personil kita, bagaimana strategi kita melakukan pengamanan itu. Nah, itulah yang kita nyatakan tadi di SMP itu. Karena SMP itu akan menentukan bagaimana gangguan itu yang sangat rentan terhadap perusahaan itu. Baik, pernah tidak ada situasi seperti ini berdampak terhadap sebuah perusahaan yang tidak melakukan kerjasama dalam pengamanan objek vital dengan Polda Kalbar, kemudian dia mempunyai sebuah masalah keamanan dan akhirnya terjadi gap?
Dan Ada beberapa perusahaan yang kita sudah pernah risk assessment. Kita risk assessment perusahaan itu, kita sampaikan bahwa ini loh pagarnya, dirikan posko di sini, dikira CCTV di sini. Nah, beberapa kemudian hari aset-aset beberapa perusahaan itu hilang dari situ. Nah, padahal kita sudah warning sama mereka di sini rawan. Ini ada peluang bagi pelaku dari gangguan internal sehingga perlu dilakukan pengamanan. Dan ada juga beberapa perusahaan yang kita sampaikan bahwa antara satu lokasi yang kegiatan perusahaan itu dengan kegiatan yang lain ini tolong dijaga. Ini karena sangat berisiko. baik. Nah, ada beberapa itu tidak, yang kita sudah kasih masukan kepada perusahaan itu tapi tidak dilaksanakan, akhirnya ada korban. Nah, itulah yang kita sampaikan bagi perusahaan. Yang merugi itu sebenarnya perusahaannya sendiri. Iya, berdampak terhadap perusahaan Sendiri. dan masyarakat sekitarnya ya, Pak ya. Itu, Pak. Baik, tadi Bapak Anda mengatakan tentang bimbingan teknik. Nah, ini mungkin adalah seperti meningkatkan kualitas sumber daya manusia di perusahaan tersebut untuk dalam hal keamanan, satuan keamanan seperti security dan lain sebagainya. Dalam bentuk apa seperti BIMTEK ini yang dilakukan? Kalau oleh BIMTEK kepolisian? itu di dalam Perpol nomor 1 Perkaba nomor 1 tahun 2019 itu disampaikan ada 3 BIMTEK itu. Dari mulai supervisi, asistensi dan verifikasi. Supervisi ini kita pembinaan. Itulah yang kita sampaikan tadi, salah satu kegiatannya itu ada risk assessment kepada perusahaan-perusahaan ini. Kita nyampaikan ini loh peluang celah-celahnya, tolong dilengkapi bagaimana serangan, bagaimana terima barang, bagaimana gangguan dari internal sendiri, dari karyawan sendiri, zona mana, zona hijau, zona umum, zona kuning, zona merah yang tidak boleh sembarang orang masuk. Nah, itu kita nanti di dalam situ. Sehingga nanti setelah kita sampaikan, kita kasih masukan, nanti kita lakukan asistensi, pendampingan. Kalau mereka kesulitan bagaimana Pak caranya, nanti kita kasih pendampingan di asistensi. Baik, berarti selain bimbingan itu juga ada pendampingan. Ya, kita asistensi. Dan setelah itu nanti ada yang Verifikasi. verifikasi. Ini ada 3 hal yang sangat penting ya. Ya. Apakah ini memang mempunyai dampak yang bagus dalam hal keamanan setelah perusahaan tersebut melakukan kerjasama dengan kepolisian? Apakah memang meningkat kualitas sumber daya manusia mereka dan sistem keamanan yang mereka lakukan? Beberapa perusahaan yang kita rasakan mereka malah minat sama kita. Karena kita lakukan tanggap darurat, bagaimana tanggap darurat kita latih terus mereka. Bagaimana menghadapi kalau kebakaran, Ya. bagaimana emergensi ada misalnya kita sekarang lagi teror bom. Ya. Ya, jadi apa yang harus dilakukan dari security dan perusahaan itu? Nah, itu udah kita tanggap darurat itu sudah kita latihkan sama mereka. Baik, untuk di daerah Kalimantan Barat, objek vital baik itu milik pemerintah maupun milik swasta atau perusahaan lain, milik luar negeri juga ya mungkin ya Pak ya. Ya. Apa sih yang menjadi kendala utama dari mereka dalam hal pengamanan? Kalau sebenarnya yang pertama itu kekurang pahaman mereka, yang kedua itu masalah kalau kita melaksanakan pengamanan itu kan harus ada MOU-nya. Karena itu menyangkut PNBP. Karena di dalam itu saya bilang PP 76 tahun 2020 itu sudah di jasa pengamanan itu sudah masuk PNBP sekarang. Nah, di dalam itu dalam Cap Kapolri maupun Cap Kementerian, keputusan menteri itu ada indeksnya. Nah, itu yang terkadang sering kita sampaikan, ada beberapa perusahaan itu yang tidak sanggup sampai segitu. Di Kalimantan Barat ini Ya, kejadiannya ya Pak kita ya? sampaikan ada beberapa perusahaan, tapi kita coba, ya sudah kita laksanakan berapa kemampuannya, tapi kita tidak mengurangi dari pengamanan itu sendiri, standar pengamanan itu. Mungkin ini berkaitan dengan profit yang mereka dapatkan di Ya, perusahaan tersebut ya Pak Sagala ya. Baik, usai jeda kita akan membahas mengenai mungkin bukan hanya tentang objek vital tapi penyelenggaraan internasional dan nasional yang dilakukan di Kalimantan Barat yang juga membutuhkan pengamanan karena objek vital itu termasuk dalam kegiatan tersebut. Gitu ya Pak Sagala ya. Nanti usai jeda kita akan membahas ini dan saudara tetaplah bersama kami. Usai jeda kami akan kembali hadir untuk Anda di Sapa Kalimantan Barat. Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Kalimantan Barat, masih bersama dengan Bapak AKBP Marupa Sagala,
Kami masih membahas mengenai pengamanan objek vital di wilayah Kalimantan Barat. Sudah banyak yang tadi kita bincangkan ya Pak Marupa ya. Nah ini mungkin kita tidak berbicara mengenai pengamanan seperti tadi ya, bimbingan, kemudian pendampingan, yang terakhir tadi adalah verifikasi ya. Nah ini sudah kita bahas tadi. Nah ini sekarang berkaitan dengan event-event nasional dan internasional yang dilakukan dan diadakan di Kalimantan Barat, yang sudah dan yang belum ya, yang dilaksanakan di Kalimantan Barat. Dalam hal ini ada objek-objek vital yang juga digunakan dalam kegiatan tersebut. Apakah PAM-OPID juga berperan dalam hal ini? Ya, sangat berperan. Nah, itu termasuk dalam ruang lingkup di PAM-OPID ya, Direktorat Pengamanan Objek Vital. Yang seperti kita itu, yang saya sampaikan tadi Mbak, bahwa kita tidak mengamankan seobjeknya saja atau bangunan, tapi orangnya juga. Yang setingkat menteri, ya, setingkat ketua komisi DPR, atau kepala lembaga. Nah, contoh yang kita sampaikan tadi itu adalah kegiatan BMP yang pernah kita laksanakan di Kalimantan Barat. Iya. Ya. Bahwa itu tingkat menteri itu pendampingan di kita. Orangnya, orang sama objeknya. Objek itu. Bagaimana kita sistem pengamanan di backup, dikendalikan oleh, karena kita tidak bisa sendiri, kita lakukan risk assessment itu ya. Risk assessment terhadap lokasi itu sendiri. Pihak hotel. Ya, lokasinya. Risk assessment itu bagaimana nanti tim escape-nya di mana, bagaimana kalau ada terjadi kebakaran, bagaimana pintu kalau ada serangan, gangguan, mengamankan menteri-menteri itu sendiri. Nah, itu tugas kita. Namun dalam pelaksanaan pengamanan itu dikendalikan oleh ROOP. Karena itu tidak bisa hanya kita sendiri. Iya. Di PAM-OPID itu dikendalikan oleh KAROOP, Biro ROOP Polda. Bersinergi berarti. Ya, bersinergi dengan fungsi lain untuk membantu pengamanan itu sendiri. Tapi semua kendala dan apa yang peluang jadi pengamanan itu sudah kita antisipasi awal. Nah, itu kegiatan yang kita telah laksanakan di sini. Baik itu beberapa menteri datang, kita lakukan pendampingan, kita lakukan pengamanan VIP. Itu sudah ada standarnya. Nah, seperti yang kita kesiapkan sekarang ini dalam rangka pemilu. Ya. Pemilu ini capres cawapres itu kita sudah siapkan personilnya maupun langkah-langkah kendaraannya yang akan kita laksanakan pengamanan. Baik. Nanti pengamanan itu di bawah kendali kita, itu di bawah kendali pembina pengorganisasian tingkat Polda itu adalah di bawah Bapak Kapolda. Dengan pengendali operasi itu adalah Pak Karoop. Jadi semua nanti itu kita di bawah lingkup operasi Mantap Brata nanti ya. Baik. Jadi kita khusus nanti di dalam pengamanan. Nah, di dalam konteks pengamanan VIP ini kan nanti kita lihat tingkat urgennya orang itu, kerawanannya. Kita nilai dari tingkat. Kalau nanti tingkat kerawanan itu sangat tinggi, itu nanti kita dibantu oleh, dan mungkin dari penilaian dari intelijen, itu harus ditangani oleh Brimob sendiri. Baik, berarti harus bersinergi dengan lebih banyak satuan. Ya. Baik, kita sedang membahas mengenai pemilu ini Pak ya, yang tinggal selangkah lagi akan dilaksanakan rangkaiannya, termasuk kampanye, kemudian masa pemilu itu sendiri, dan yang pasti penghitungan suara dan pengumuman atau pengumuman hasil suara ya. Jadi siapa yang menang pada saat itu. Nah, di antara rangkaian kegiatan pemilu itu mana yang paling krusial menurut PAM-OPID? Jadi kalau di kami melaksanakan langkah-langkah, sudah melakukan risk assessment terhadap kantor Bawaslu maupun kantor KPU. Jadi objek vital itu adalah kantor Bawaslu dan KPU ya. Karena kita kan mengamankan bagaimana Opfinas itu, kantor itu, dengan Bawaslu yang jadi sekarang penyelenggara itu harus kita siapkan. Nah, kita nilai di mana kesiapan dari bentuk gedungnya, bagaimana kesiapan kalau ada hal-hal yang tidak kita inginkan, pengamanan karyawan, ketua KPU, kalau di kantor Bawaslu itu bagaimana kita mengescape ketua Bawaslu itu. Baik. Dengan semua staf-stafnya. Baik, termasuk pendistribusian ini ya Pak ya, pendistribusian seperti kotak suara dan lain-lain ini juga kita assessment. Nanti assessment itu kita masukkan kepada pimpinan, baik kepada KPU-nya sendiri. Jadi hal-hal yang perlu yang peluang-peluang yang menjadi gangguan. Nah, bagaimana pelaksanaan pengamanan, pola pengamanan itu nanti dikendalikan oleh
dari Roop Polda. Dari Polda ya. Ya. Berarti kalau untuk pengendalian ini kita kembali lagi ke fungsi dari objek vital itu tadi ada dua yang untuk aset pemerintah dan juga aset swasta. Ya. Nah itu komandonya itu memang dari pusat ya Pak, dari Polri atau memang provinsi dalam hal ini Polda bisa melakukan hal ini sendiri, keputusan sendiri, kebijakan Bisa. sendiri? Jadi Bisa. itu termasuk tugasnya Pak Mofid, Mbak. Jadi Pak Mofid itu kan kalau orang kita ditunjuk oleh Pak Dir Pak Mofidnya melalui nanti perintah dari Roop. Jadi pengamanan itu sebenarnya tidak bisa sendiri kita. Jadi contohnya ada kegiatan seorang menteri datang ini. Menteri datang ke Pontianak, Roop nanti akan membuat pengamanannya dengan masukan dari intelijen ini. Dari intelijen di mana kerawanannya. Roop akan membentuk, wah nanti kamu di Pamopit tugasnya melakukan pengamanan VIP itu, menteri itu sendiri. Nah kita membentuk tirai bagi beliau. Nah tirai, bagaimana kita nanti tirai itu membawa lari beliau, kemana kita bawa lari beliau kalau ada hal yang terburuk ya. Sehingga nanti bisa kita amankan beliau. Iya. Nah bagaimana lokasi itu sendiri nanti. Nah itu yang kita amankan, yang kita laksanakan. Sehingga komando itu ada di tangan Bapak Kapolda. Berarti lebih enak untuk mengambil keputusan Ya. jika ada hal-hal yang mendadak untuk dilakukan Ya, dilakukan sebuah keputusan ya Pak. Ya, tapi koordinator operasi itu Pak di bawah Roop dia. Penanggung jawabnya itu semua di lingkungan Polda Kalbar ini Bapak Kapolda. Baik. Nah ini untuk Pam Outfit sendiri di daerah Kalimantan Barat, apakah ada di waktu dekat ini apakah ada yang akan dilakukan atau memang fokus kepada masa-masa kampanye dan pemilu? Kita sudah menyampaikan langkah kita sekarang ini, kita mencoba mereasesmen menjadi kantor-kantor KPU yang ada di kabupaten. Karena ini kan berlanjut ya Mbak ya, Iya. nanti sampai tahun depan. Betul. Nanti ada Pilgub, ada beberapa kabupaten, Iya. bupati, wakil bupati. Nah, kita sudah menyampaikan kepada jajaran untuk tingkat provinsi kita nanti Polda, untuk kabupaten nanti kita bimbing nanti para kasat samapta, jadi unit Pamofid ya, kita masih di bawah unit Pamofid, kita bimbing untuk melakukan risk assessment kepada kantor-kantor PAM, kepada kantor-kantor KPU dan Bawaslu, sehingga nanti kita kasih masukan kepada Bawaslu ini yang perlu dilakukan, Baik. ditingkatkan pengamanannya. Berarti dalam saat ini sudah mulai melakukan persiapan-persiapan dan langkah-langkah untuk menghadapi pemilu. Yang menjadi lingkup tugasnya Pak Mofid. Baik. Pak Sagala, terakhir ada yang ingin disampaikan kepada masyarakat di rumah, silahkan. Nah, terima kasih Mbak Pio dan masyarakat Kalbar. Jadi kami menyampaikan bahwa mari kita di dalam lingkungan kita sendiri, Anda mungkin di lingkungan masyarakat itu banyak ada beberapa objek vital maupun of fitness maupun after. Bahwa mari kita dukung pemerintahan, kebijakan pemerintah ini dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat kita sendiri. Setiap permasalahan mungkin kita bisa cari solusi yang terbaik dalam rangka melakukan mediasi dan menyampaikan kepada kita supaya kita mencari solusi yang terbaik dalam setiap permasalahan-permasalahan baik itu di lingkungan Ovinas maupun di lingkungan after. Mungkin itu saja Mbak. Baik, terima kasih Pak Marupa Sagala telah hadir bersama kami. Jadi intinya kepolisian tetap mengutamakan yang namanya kata sepakat ya dengan masyarakat maupun dengan pihak-pihak yang lainnya ya Pak ya. Yang penting mendapatkan dua-duanya nyaman ya, masyarakat nyaman, kemudian yang mempunyai objek vital juga merasa enak untuk seperti motonya Bapak Kapolda, responsif, partnership, solutif. Oke, semoga tercapai cita-citanya ya. Dan semoga nanti untuk kedepannya bisa lebih lebih maksimal lagi bekerja agar objek vital yang ada di Kalimantan Barat lebih mantap lagi dalam hal sistem pengamanannya. Sekali lagi terima kasih Pak Sagala dan saudara, demikian Sapa Kalimantan Barat kita pada pagi hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Petronella Yani undur diri, tetaplah bersama kami dengan sajian menarik lainnya hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Sampai jumpa.
Kompas TV, independen, terpercaya.